Halo, ketemu lagi dengan saya Angga Yuniar di Juns Papa Channel. Kali ini saya akan membuat gambar Hot Wheels. Ini adalah koleksi Dek Jun. Sangat cute bukan? Yuk kita lihat prosesnya. Saya menggunakan Procreate untuk membuat gambarnya. Nah, kita siapin dulu kanvasnya. Ini saya memakai ukuran A4 sRGB 210 x 297 mm. Nah, ini format A4 ya. Jadi kertas HVS itu HVS A4. Lalu kemudian kita setting menjadi square dengan kita samakan dulu di bagian yang 210-nya menjadi 297 mm. Oke, kita akan memulai sketsanya. Nah, untuk membuat sketsanya kita siapkan dulu layar pertama untuk sketsa dan kita membuat garisnya menggunakan brush yang berbeda. Ini mirip seperti pensil. Dan kita buat dulu bangun datarnya sesuai dengan gambar di samping ini. Nah, kalau kita lihat ini di gambar di samping ini kan mobil ya. Jadi mobil itu tersusun dari beberapa bidang gambar, yaitu lingkaran untuk bagian roda, kemudian kotak-kotak untuk bagian bodi mobilnya. Kemudian di atas itu ada semacam aksesoris kaca ya, yaitu terdiri dari segitiga. Jadi bangun segitiga yang tersusun berderet begitu. Nah, dari situ kita bisa coba dengan garis yang kita miripin ya. Nah, mungkin yang agak susah adalah ini pada bagian teras etalase. Jadi semacam mobil untuk jualan gitu ya. Ini kayaknya yang dijual adalah ikan. Jadi tipe mobil ini, monster truck ini adalah monster truck yang sedang jualan ikan. Stylenya begitu, desainnya lucu juga ya. Kalau yang versi beneran ini namanya food truck ya. Jadi jualan makanan gitu. Apapun sih, biasanya berupa kayak es krim, lalu jualan kopi, macam-macam. Jadi ada etalase yang bisa dibuka gitu. Oke, kita lanjutkan ke bagian roda. Rodanya ini kita coba variasi. Mungkin yang pertama coba kita kecilin dulu ya. Apakah cocok kalau rodanya kecil? Karena saya pikir ini akan kembali seperti ke bentuk semula ya, kayak mobil beneran yang rodanya segitu, memang segitu. Nah, karena style monster truck adalah rodanya besar, maka esensinya akan menjadi seperti semula kalau kita kecilin rodanya. Ngomong-ngomong, ini yang punya juga lagi di sini sambil ngeliatin proses pembuatannya dan agak iseng-iseng gitu. Oke, kita coba ya. Step selanjutnya adalah line art. Nah, untuk memulai line art, kita akan mengikuti arah garisnya menyesuaikan bentuk sketsanya ya. Yang membedakan dalam step ini adalah bentuk garisnya menjadi lebih rapi ya daripada sketsanya. Di sini kalau kita lihat, ini kan ada karakter kepala koala kan. Awalnya saya pikir ini akan membantu menambah kesan lucu pada karakter mobil ini. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, saya pikir jadi nggak nyambung karena ini bukan karakter dari mobil ini sih. Kalau dilihat-lihat lagi kan tuh, kalau di dalam mobilnya ada gambar ikan tuh. Kayaknya lebih cocok dikasih kepalanya ikan deh. Nah, nanti kita akan coba bikin ya. Tapi sebelumnya kita bikin rodanya dulu.
kita copy paste rodanya ini, lalu kita geser ke bagian depan. Tapi ini harus digedein dikit karena berhubungan dengan perspektif ya, biar ada kesan keruangan di situ. Jadi rodanya yang depan lebih dibesarkan sedikit. Kemudian kaki-kakinya kita juga bikin, sebenarnya cukup di blok-blok gini aja sih, jadi kayak tetap ada kesan gambar mesin di bagian bawah mobil. Oke, kita selesaikan dulu bentuk mobilnya kali ya, biar jelas dulu kelihatannya. Ini bagian atas kita coba bagusin lagi. Ini bentuknya pakai segitiga tadi, kita susun. Bagian gambar yang menantang adalah ini ya, di bagian etalase jendelanya, karena kita harus menyesuaikan dulu bentuk perspektifnya, lalu ukuran jendela secara vibe-nya gimana, secara vertikalnya dulu, kemudian baru kita bikin yang versi dibukanya. Nah, kan tadi kita waktu bikin sketsanya udah dicoba. Nah, sekarang kita tentukan sendiri aja kali ya. Untuk lubangnya begini. Ikuti terus keseruan prosesnya ya. Dan jangan lupa untuk dukung saya di channel ini dengan cara subscribe, lalu kemudian like dan share video ini jika memang dirasa berguna atau bermanfaat, biar kita sama-sama saling belajar kali ya. Meskipun belum punya Procreate, mungkin kita juga bisa aplikasikan ini juga di kertas biasa, yang di situ kita juga bisa manfaatkan. Misalkan untuk bagian sketsanya kita bisa pakai pensil biasa, kemudian waktu membuat gambarnya menjadi lebih jelas kita bisa menggunakan pena atau ballpoint. Ya sama aja sih sebenarnya. Pada dasarnya kan menggambar itu merepresentasikan bentuk aslinya. Jadi kita meniru gambar yang ada di sini, ada yang dicontoh gitu. Meskipun kita akan bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita, perbedaannya cuma berada di letak Ctrl Z istilahnya kalau kita di PC gitu. Kita bisa menggunakan Ctrl Z alias undo ya. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, kita bisa menghapus kembali tanpa harus menggores atau menggores gambar dengan penghapus gitu. Jadi kita cukup undo dengan tapping 2 kali pakai 2 jari gitu, tik-tik, itu bisa langsung kembali.
ke step sebelumnya. Lumayan kan untuk menemani kita berbuka puasa. Dan kita juga siap-siap untuk mudik ya, buat teman-teman yang mau mudik. Pastikan persiapan kalian cukup. Mulai dari bekal makanan ketika di jalanan, hingga baju-baju yang dipersiapkan, boleh bawa sebanyak yang kalian bisa bawa. Tapi juga pikirkan nanti di perjalanan pasti agak ribet kalau terlalu banyak bawa pakaian. Kemudian juga persiapkan juga mental kita sewaktu di kampung, karena biasanya kondisinya akan sangat berbeda. Tapi itu semua akan bisa mengobati rasa kerinduan kita akan kampung halaman. Baik, kita akan balik lagi ke proses menggambarnya. Ini ada yang mengintip dari dalam mobil, seperti di gambar aslinya, di foto referensinya itu. Kalau kita buka etalase jendelanya, itu kelihatan ada ikan yang mengintip. Nah, karena yang di sini kelihatan cuma sedikit, jadi kita cuma tampakkan mata yang mengintip aja. Cuman kita nggak tahu ya itu bentuknya apa sih sebenarnya. Makanya nanti kita akan gambarkan juga di bagian atap mobil. Nah, sekarang kita akan besarkan kembali rodanya, karena mengingat ini kan monster truck, biar tetap ada kesan lucu dan garang ya. Maka kita akan besarkan lagi, namun untuk besarnya juga tidak terlalu besar seperti contoh gambar di samping. Kita akan perbesar, namun kita luruskan dengan besarannya mobil yang kita gambar ini. Kalau saya rasa sih biar ada kesan lucu aja sih, biar kesan imut gitu. Dan juga ini juga menghindari copyright dari image aslinya ya. Misalkan hak cipta dari bentuk mobil Hot Wheels ini kan sudah seperti itu. Jadi kita jangan sampai meniru benar-benar persis dengan gambar tersebut, karena nanti bisa kena haki ya, karena kena copyright. Oke, kita masuk di step selanjutnya di bagian kepala karakter. Jadi kita bikin karakter baru di sini, tapi tetap dengan sesuatu yang tetap berkaitan dengan gambar aslinya, yaitu kepala ikan. Kita bikin kepala ikannya versi Juns Papa. Kita kasih sedikit sirip di sini, dan di situ tampak ada kepala yang muncul di dalam mulut ikannya. Jadi dia kayak cosplay gitu. Jadi lucu kan? Lalu kita tambahkan outline di bagian mobilnya ini. Outline yaitu bagian yang paling
terluar dari mobil ini biar menjadi lebih jelas lagi. Dan kita akan masuk di proses pewarnaan atau coloring. Kita duluin yang bagian atas ya, karena ini berada di layar paling depan. Juga bisa berfungsi kalau misalkan di kemudian hari kita akan mengganti karakter kepala ini. Misalkan kita hilangkan menjadi bentuk mobil aslinya, atau kita ganti dengan kepala-kepala yang lain yang lebih imut mungkin ya. Itu bisa jadi. Makanya untuk mengantisipasinya kita bikin layar baru aja kali ya. Nah, keseruannya untuk memberi warna di Procreate adalah kita bisa main dropping warna dari dalam palet ini. Kita geser, kita drag gitu, lalu drop. Itu asik sih, lebih lucu daripada kita menggores gitu, menggores langsung. Cuman memang bagian-bagian tertentu butuh digores, karena kalau tiba-tiba kita drop warna kemudian bidangnya terlalu kecil, itu nanti akan dropping keseluruhan gambar. Jadinya beda. Nah, ini kan jadi asik gini kan, kayak permainan mewarnai dengan drop color gitu. What? Ada notif masuk, tiba-tiba muncul gitu aja. Biasa ini saya menggunakan screen capture untuk video, yaitu screen recorder gitu, biar lebih jelas untuk tampilannya sih. Jadi ketika kita menjelaskan secara real time begini, itu akan kelihatan ya untuk progresnya. Misalkan kita menekan brushnya, men-setting ukuran-ukurannya, itu akan tampak semua di sini secara real time. Memang sedikit berbeda dengan proses seperti time lapse gitu. Kalau time lapse kan kita benar-benar dilihatkan prosesnya, proses menggambarnya secara cepat. Nah, di situ kekurangannya kita akan jadi lebih minim banget untuk penjelasannya. Jadi cukup melihat prosesnya berjalan aja. Tapi ketika kayak gini kita bisa sambil menjelaskan apa saja yang perlu kita persiapkan, apa yang kita tentukan dulu untuk menggambarnya, misalkan ukuran-ukurannya dan lain-lain. Jadi lebih detail sih. Cuman ya itu, untuk durasi pasti bakalan memakan banyak waktu. Tapi it's okay kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan nilai lebih dari video-video ini, dari video-video tutorial yang saya bikin. Itu saya juga akan lebih senang lagi, karena saya bikin video jadi lebih bermanfaat ya. Tuh jadi kelewat kan, ini ada teknik lagi yang namanya clipping mask, dimana dia berada di atas layer yang pewarnaan atau coloring. Dengan teknik ini kita bisa memberikan warna yang berbeda tanpa dia mencampur ke warna di bawahnya. Jadi di layer coloring, nanti yang kita jadiin clipping mask itu kita bisa hapus kayak gini. Jadi warna di bawahnya tetap ada ya, tetap nggak hilang. Di video-video sebelumnya sudah pernah saya jelasin sih. Jadi dia ditempel di bagian layer coloring atau layer-layer yang membutuhkan itu dikasih topeng ya.
Jadi dikasih topeng sesuai dengan bentuknya kayak gitu, clipping mask tuh. Nah, teman-teman juga bisa geser lagi ke depan di bagian yang saya kasih tanda, biar lebih tahu posisinya di mana, di bagian layarnya yang mana yang bisa dipakein clipping mask. Masuk ke step selanjutnya, yaitu di brand car atau nama dari mobil tersebut, jenisnya dan lain-lain, tipenya. Nah, ini kebetulan namanya Chumketed, itu kayak kata kerja aja ya. Namanya lucu. Jadi ini kalau di mobil beneran kayaknya susah deh ditemuin, atau bahkan malah nggak ada, karena ini model mobil yang imajinatif ya. Jadi kalau yang tipe collection treasure hunt gitu, biasanya lebih ke arah mobil yang real ada, kemudian dibikin miniaturnya. Kalau yang begini-begini biasanya lebih ke fantasi ya, lebih ke mobil bikinan. Tapi bisa juga sih, ini juga bisa dibikin secara nyata kalau misalkan itu dipakai untuk impersonate atau dibuat secara real. Nah, untuk membuat tulisan ini kita bikin di layer yang berbeda ya, alias layer baru di bagian atasnya, agar nanti kalau kita misalkan geser-geser gitu tidak mempengaruhi layar di bawahnya atau warna di bawahnya. Kecuali kalau kita udah paskan dulu posisinya, itu bisa aja. Cuman nanti memang agak susah kalau waktu kita pindahin gitu. Kayak gini, kita copy paste di bagian tengah mobil, lalu kita paskan dulu ya posisinya biar lebih enak dan terbaca. Yap. Kita tambahkan garisnya karena ini belum selesai tadi. Udah sempat dipindah jadi harus ditambahin dikit. Kemudian kita gabung satu layar aja kali ya, biar nggak kemana-mana. Layernya juga biar lebih sedikit. Jadi kalau di Procreate tuh makin banyak layar, dia memang simpanan memorinya lumayan gede. Dan kebetulan ini karena saya pakai iPad Pro, jadi kebutuhan layarnya bisa sampai 100 lebih ya, kalau dilihat di kanvas informasinya. Jadi bisa lebih leluasa sih, mau sebanyak apapun yang kalian bikin, it's okay, karena cukup mumpuni. Cuman buat apa bikin layar banyak-banyak kalau itu nanti membuat kita menjadi bingung ya. Selanjutnya kita memasuki tahap shadow. Jadi kita kasih bayangan di setiap objeknya. Kita ikutin bentuk-bentuknya ya, sesuai dengan arah jatuhnya cahaya juga. Tapi ini untuk sangat basicnya, sangat dasarnya adalah untuk memberikan bayangannya tuh ngikutin bentuknya aja dulu.
Cuman ini udah bisa dilihat kalau misalkan jatuhnya cahaya itu di bagian atas kepala, bagian agak kanannya, depan mobil. Itu jadi kelihatan memang langsung kayak ada bagian-bagian di bawah kap-kap mobil. Kemudian di bagian dalam mobilnya itu yang mata mengintip itu kan ada perpotongan bayangan kan. Itu biar kelihatan memang perpotongan bayangannya di situ. Sebenarnya itu kalau di bawahnya kepala, karakter kepala di atas mobil itu ada bayangan, itu lebih tertutup lagi ya yang bagian bawahnya. Nah, sekarang kita masuk di step pada patterning di roda. Itu kita tetap pakai yang di layar bayangan atau mungkin bisa layar baru, cuman transparansi atau opacity-nya kita kurangi menjadi lebih transparan. Lalu kita bikin di atasnya layar line art. Karena untuk membuat roda tadi kan kita jadi satu dengan layar line art ya. Jadi kalau mau bikin pencahayaan di situ, kita bikin di layar atasnya. Nah, ini untuk contoh shadow-nya tadi. Ini jadi lebih gelap ya, apalagi di bagian yang mata mengintip itu nanti dia akan kena perpotongan bayangan lagi. Jadi lebih gelap. Selanjutnya adalah highlight. Kita coba kasih highlight atau terang jatuhnya cahaya di situ. Jadi biar ada kesan volume pada bentuk objeknya. Kita tambahkan taring gigi ya maksudnya. Kalau ikan gigi taring itu lancip-lancip. Kemudian shadow-nya kepala yang di dalam mulut. Itu warna kulit aja sih. Lanjut lagi highlight di bagian mobilnya. Ini masih pakai yang opacity-nya 50% kalau nggak salah. Jadi pada bagian-bagian mobil, bodinya, lalu di sayap, di atas roda. Kita sesuaikan juga bisa. Dan bagian kaca di atas ini, ya karena karakternya ini kaca, yang jelas ini nanti kita akan bikin lebih celing ya, lebih dapat pantulan cahaya lebih banyak. Jadi nanti nggak cuma satu layar aja, kita kasih di bagian agak atasnya, kasih highlight. Atau bisa oke, ini kita masuk di ini aja deh untuk bikin tekstur di kepala ikan. Ini kita kasih efek kayak kulit ikan ya.
Bentar. Nggak terlalu kelihatan ya. Oke, langsung di highlight aja kali ya. Oh, kalau pas di zoom baru kelihatan ininya, tekstur di kepala ikannya. Nah, kita lanjut di highlight di bagian kaca. Itu ada 2 layer di situ. Nah, untuk objek utama udah jadi, kita ekspor dulu menjadi JPEG. Oke, di tahap terakhir adalah untuk kasih background. Tring. Nah, untuk backgroundnya kita cari warna yang pas dan kita kasih 2 warna kali ya, biar lebih berdimensi. Ups. Kita kasih warna yang berbeda. Ini warna sedikit pink ke violet, tapi kita kayak gradasiin gitu biar ada kesan dimensi dan blur, biar tetap fokus di objek utama. Kemudian terakhir adalah highlight. Untuk highlight yang benar-benar celing namun nggak pakai transparansi, jadi tetap opak sih. Nah, kayak gini. Sudah jadi, kita perlihatkan juga untuk proses timelapse-nya. Timelapse ini biasanya nggak sampai 1 menit sih, jadi sekitaran 50 detik aja untuk merangkum semua prosesnya. Terima kasih udah mengikuti keseruan untuk menggambar monster truck koleksinya Daejun menggunakan Procreate di iPad Pro. Mungkin begitu dulu ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe Jun's Papa Channel dan bagikan video-video ini jika cukup bermanfaat. Terima kasih. Saya Angga Yuniar di Jun's Papa Channel.